kemampuan kami, keterbatasan kami. Itu Tuhan kami mohon urapi kami Tuhan. Ucapan dengan maha yang maha tinggi di atas ucapan kuasa roh. Kami kasih Tuhan. Kami mengajak Tuhan bersorak-sorak memukul serta nama. Bila Tuhan seluruh di tengah-tengah kebaktian, di tengah-tengah pujian ya Tuhan, roh hati Tuhan. Terima kasih. Kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan, kita muliakan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang kita muliakan. Haleluya. 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 Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum kami memulai kebaktian ya Tuhan, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, dan mohon kuasa-Mu Tuhan, Kau nyatakan dalam setiap pribadi lepas pribadi kami yang datang Tuhan. Ya Tuhan, urapi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Sebelum apa yang kami lakukan, kami berbuat untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kau sucikan terlebih dahulu ya Tuhan. Hidup kami sepenuhnya dalam tangan saja ya Tuhan. Tidak beban apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini Engkau yang menjawab ya Tuhan, menjadi jawaban dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hentar Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Mungkin dalam persiapan, dalam perjalanan Tuhan, Engkau yang hentar ya Tuhan di tempat ini Tuhan dengan selamat ya Tuhan. Yang mereka sengaja Tuhan, ya Tuhan tidak datang Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi keperluan permasalahan mereka ya Tuhan. Tetapi Engkau sendiri Tuhan, yang menilai Tuhan pagi hari ini Tuhan, di dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Segala perkara dapat kita tahu
tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Katakan penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan kita, memenuhi keperluanku. Amin, amin, haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kita tanggung. Segala perkara dapat kita tanggung. Amin. Di dalam Dia memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Amin, amin, haleluya. Memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat kita tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang
kompak. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Katakan kanan kiri sekeliling kita ada Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan. Amin. Boleh. Boleh. Haleluya. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungi. Kendor menghadapi semua musuh. Katakan kiri kanan. Kiri kananku ada Tuhan, kiriku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Boleh. Haleluya. Menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, hidupku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. kiri kananku ada Tuhan, hidupku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kananku ada Tuhan. Hidupku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kananku ada Tuhan, hidupku ada Tuhan, Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kami persilakan duduk. Di pasaknya kita akan memberikan persembahan yang pertama, yang bertugas untuk menjalankan kandang golongan. Kami persilakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan. Amin. Amin. Kita terima kemuliaan. Haleluya.
Haleluya, kita terima kemuliaan. Haleluya. Oh, terimalah kemuliaan. Amin. Dan firman kami, terimalah sembah kami. Haleluya. Pujian kami, terimalah kemuliaan. Dan firman kami, terimalah sembah kami. Pujian kami, terimalah kemuliaan. Dan firman kami, terimalah sembah kami. Haleluya. Pujian kami, terimalah kemuliaan. Haleluya. Dan firman kami, terimalah sembah kami. Pujian kami. Haleluya. Haleluya. Kami yakin dan percaya kita terima kemuliaan Tuhan pada pagi yang indah ini. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, di mana kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kita untuk kita jalani hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Haleluya. Segala perkaraku kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menutup kunci, tidak ada yang bisa membuka pintu. Hanya Tuhan yang punya kuncinya. Haleluya. Haleluya. Glory. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah peliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekarang kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala hatiku taruh di kaki-Mu, Allah memeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
Segala puji, hormat, syukur kami haturkan kepada Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar, begitu luar biasa kasih setia, anugerah, pertolongan, dan perlindungan-Mu, serta berkat-berkat rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, memungkinkan kami pada saat pagi hari ini untuk kembali hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyataan sebentar yang akan kami terima, yaitu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir dalam rumah ibadah maupun di rumah yang mengikuti ibadah live streaming. Dengan Roh Kudus memberikan pemahaman akan firman Allah, memberikan pencerahan, pengertian akan kebenaran firman Tuhan yang membawa, menuntun, memimpin kami untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk mendapatkan berkat Tuhan, untuk mendapatkan lawatan dan jamahan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hati, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar, untuk menerima akan firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati firman-Mu dan urapi hamba-Mu. Kami mau terima kebenaran firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua baik, semua sehat. Kita tahu itu semua karena perlindungan, pemeliharaan, pertolongan dan berkat Tuhan telah dilimpahkan dalam hidup kita, sehingga pada pagi ini kita dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita dapat menghargai dan menghormati akan kasih karunia Tuhan, kesempatan Tuhan berikan dalam hidup kita, dan keselamatan Tuhan berikan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Ayat ini ayat yang populer dan terkenal bagi kita. Tuhan berikan ayat ini kepada kami sebagai hamba Tuhan, ya, untuk kami sampaikan kepada saudara semua. Puji Tuhan, firman Tuhan bertemakan janji dan rencana Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Janji dan rencana Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kita baca bersama-sama ayat ini. Tentunya ayat ini sampai ayat yang ke-30, namun kita baca saja dulu ayat 28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Kita tahu sekarang, bukan kata orang, bukan mendengar ceramah orang, tetapi kita tahu sekarang berarti saudara membuktikan, menyatakan, mengalami saudara sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa betul? Dengan uraian yang saya sampaikan nanti baru saudara, oh sebetulnya saya belum tahu apa-apa. Saudara kasih dan diawali dengan ayat ini. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Allah. Siapa Allah kita? Siapa Allah kita? Kejadian pasal 1 ayat 1. Sang pencipta. Saudara, Allah turut bekerja. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi di sini kalau saya kata ada 3 fase. Allah bekerja ya dalam segala sesuatu, yaitu mendatangkan kebaikan. Fase yang pertama, Allah bekerja. Fase yang kedua, dalam
dalam segala sesuatu. Fase yang ketiga, kebaikan. Saudara, banyak orang melihat, banyak orang tertuju kepada kebaikan saja. Mari kita lihat Allah bekerja terlebih dahulu. Saudara kasih dan di sini Allah turut bekerja, berarti Allah bekerja. Allah tidak tinggal diam, tidak pasif, saudara. Ya, Allah itu bukan pengangguran, bukan hanya berdiam diri berpangku tangan, tidak, saudara. Kalau demikian berarti Allah bekerja. Dari awal ciptaan, Allah bekerja menciptakan langit dan bumi. Allah bekerja membentuk manusia. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tetap bekerja melalui para nabi, para imam, para hakim, sebagai tangan Tuhan, mulut Tuhan, untuk menyampaikan firman Allah. Ya, untuk menyampaikan firman Allah dan membawa menuntun umat Tuhan ini dalam kebenaran, dalam kehendak Tuhan, dalam kekudusan. Saudara, demikian pula Allah turut bekerja melepaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir 400 tahun. Allah turut bekerja pakai Musa dan Harun. Dalam perjalanan bangsa ini selama 40 tahun, Allah juga turut bekerja apa? Yaitu memberi makan mereka dengan mana, memberi minum mereka, memberikan daging mereka, melindungi dengan tiang awan dan tiang api. Allah bekerja. Berarti Allah tidak senang dengan orang yang malas. Orang yang malas, saudara, atau pemalas, Tuhan tidak senang. Demikian pula sampai hari ini Allah tetap bekerja. Coba kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 17. Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Amin. Yesus katakan, Bapakku dari pencipta 6.000 tahun yang lalu sampai hari ini, sampai Yesus datang 2000 tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang firman Tuhan katakan Bapa tetap bekerja. Maka Yesus katakan, aku juga bekerja, aku pun bekerja juga. Saudara, dan selanjutnya sudah baca 19 ayat 20 dan 36. Akan saya bacakan, saudara. Jadi di sini setelah Allah bekerja, kerja Allah apa? Membawa umat ini, saudara, masuk dalam rencananya Tuhan, programnya Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi kita lihat para nabi-nabi dianiaya, disiksa, dibunuh. Dan akhirnya, saudara kasih, Allah mengirim putranya yang Ibrani, saudara baca ayat 1 sampai ayat 3. Pada awal Tuhan pakai para nabi untuk menyampaikan firman Tuhan, dan pada akhirnya Allah menyatakan dirinya, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus. Demikian pula datang ke dalam dunia, tinggalkan surga, datang ke dalam dunia, menjadi manusia, saudara. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yesus pun bekerja. Bekerja, saudara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan cara apa, saudara? Ya, pada awal Yesus muncul dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 dikatakan, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Firman yang disampaikan. Firman yang disampaikan untuk umat Tuhan bertobat. Dan setiap hari Sabat Yesus ada di rumah Allah. Dia menyampaikan Injil kerajaan surga. Dia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, semua segala penyakit dilenyapkan dalam
pasal 4 itu ayat yang terakhir itu. Segala penyakit dilenyapkan, itu Yesus bekerja. Selepas hari-hari Sabat, saudara, setiap hari dia masuk kampung, keluar kampung, masuk kota, keluar kota, membawa berita surgawi, Injil kerajaan surga, keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara kasih, demikian pula dia harus ada di bukit, dia di lembah, di tepi danau Tiberias, dia memberitakan firman Allah. Dan Yesus selalu berdoa pagi hari, pagi hari, pada malam hari menyendiri di bukit berdoa. Itu Yesus bekerja. Kerja Yesus, saudara kasih, yaitu dia mati di salib. Yaitu tugas Yesus bekerja. Dia harus mati di bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Jadi Allah bekerja. Allah bekerja. Bekerja sampai hari ini juga bekerja. Dakun kasih dalam Yesus Kristus, ya, bekerja di bumi untuk keselamatan umatnya yang berdosa. Allah bekerja, Yesus bekerja. Bagaimana dengan umatnya, anak-anaknya, hamba-hambanya? Apakah jadi pemalas? Malas beribadah, malas berdoa, malas memuji Tuhan, malas bergereja, saudara, malas untuk memberitakan firman Allah. Kalau malas, Tuhan tidak senang dengan pemalas, maka firman Tuhan katakan, tidak patut orang yang tidak bekerja pemalas itu makan. Jadi kita harus bekerja. Ada seorang penginjil, dia menyampaikan pesan pada waktu itu. Kalau bekerja, ya bekerja yang sungguh-sungguh. Bekerja sing temen-temenan, sehingga akan mendapatkan hasil, bukan asal-asal bekerja. Kalau bergereja, bergereja yang sungguh-sungguh, total. Beribadah yang sungguh-sungguh, berdoa yang sungguh-sungguh, melayani yang sungguh-sungguh, tidak asal-asal. Saudara, ya, berdoa yang sungguh-sungguh. Itu pesannya. Itulah namanya bekerja. Ya, sering saya katakan, jadi anak harus bekerja. Pendeta pun bekerja, saudara. Orang lihat seperti pengangguran. Bekerja, semua bekerja. Firman Tuhan katakan, cuma cara kerja Allah Bapa, Yesus, para pendeta, para rasul, para nabi, itu beda caranya. Sesuai dengan karunia Tuhan panggil dia, talenta yang Tuhan berikan dalam hidup, ada sebagai gembala, penginjil, guru, rasul. Demikian pula saudara, ada sebagai petani, pedagang, pengusaha, dan seterusnya. Bekerja. Tuhan tidak suka orang malas. Saudara, Salomo juga demikian. Dia sangat benci kepada orang yang malas. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Kita tahu semut, terus dia aktif dalam iring Tuhan. Saudara kasih, saya ingat 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ada pernyataan demikian. Jadi sapa wonge gak iso jadi pendeta karena disonggo wong akeh. Siapa orang tidak bisa jadi pendeta karena didukung, ditopang orang banyak. Makan uripe pendeta enak, duite dan seterusnya. Dukung kasih dalam Yesus Kristus. Itu ada pernyataan seperti itu, ungkapan seperti itu. Saya dengar itu 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Terus saya berpikir demikian, kalau itu terjadi di GBD Usana Kaliputih, berhenti. Saya bilang berhenti, kowe ngajar, nggak usah ngajar, sebab kita ditopang, kita disonggo karo jemaat. Saya katakan demikian. Ya, kalau jemaat Kaliputih seperti itu, kamu leren ngajar.
perjalanan dari sini sampai pagi 20 kilo, berangkat jam 6, pulang jam 2 sampai jam 4. Berhenti saja, sebab kita kan disonggo wong akeh. Saya demikian pula pada waktu saya berpikir saudara untuk yaitu menopang untuk biaya sekolah. Saya pikir waktu anak saya harus SMP, SMA, saya mengajar di SMA, ngajar di SMP, ngajar di SPN. Kalau saya bilang gitu gereja kami seperti ini, ngapain saya harus ngajar? Duduk saja. Saudara kan kasih waktu itu saya berpikir seperti itu, kalau gereja seperti ini, pendeta ditopang, disonggo wong akeh, saudara, ya kami tidak akan lakukan seperti itu. Lantas saudara kong kasih yo, uripe enak, saudara, duit akeh. Kong kasih dalam Kristus. Terus saya berpikir demikian. Tidak tahu penyataan itu di mana, saudara, cuma kami dengar saja. Berarti orang Kristen tidak pernah baca Alkitab. Seorang pendeta, gembala jemaat kan memberitakan firman. Firman Tuhan katakan pemberita Injil hidup dari Injil. Pemberita firman hidup dari firman ini yang menghidupi. Dan kita lihat Elia. Pada zaman yaitu Elia sedang satu negara sedang kelaparan. Cara Tuhan memelihara hamba-hambanya, para pendeta, para nabi dan para imam, saudara, para hakim. Tuhan pelihara Elia dengan apa? Cara Tuhan kirim burung gagak. Tuhan bisa memelihara seperti itu. Siapa yang nopang? Raja Ahab? Nabi-nabi yang lain yang nopang Tuhan melalui. Setelah itu saudara, yang memelihara dia apa? Janda sarpat, janda sing melarat. Bukan orang kaya. Dan janda ini dia punya tepung segenggam. Dia cari kayu untuk masak, setelah itu dia makan dengan istrinya, dengan anaknya. Setelah itu dia tunggu kapan mati, sudah tidak ada lagi. Yang anehnya saudara kasih, pada waktu kedatangan, terima kasih, pada waktu kedatangan Elia ke rumah itu, saudara, yang luar biasa apa? Ya, tepung segenggam katakan berikan untuk kami Elia, setelah diambilkan habis. Untuk kamu, untuk anakmu. Terus saudara kasih sampai musim hujan menanam dan yaitu panen. Kok tepung itu tidak habis? Karena janda ini tahu firman Tuhan. Tahu firman Tuhan. Dia percayakan firman, dia baca firman, dia dengar firman. Dia percaya. Berarti saudara, tepung yang habis tadi, lebihnya dia bisa pelihara itu karena iman dan percaya kepada Yesus. Maka dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Inilah yang dimaksud Allah turut bekerja. Turut bekerja yaitu menolong hamba-hambanya. Dakung kasih dalam menopang. Saudara, kalau penyataan itu maaf ya saudara, itu untuk gereja Katolik memang benar. Pastor itu duduk diam, semua apa yang dia makan, dia pakai semua disiapkan oleh jemaat. Saya tahu itu. Demikian pula saya baru tahu saudara kasih pendeta Protestan, karena apa? Yaitu kami keliling ke gereja-gereja Protestan. Saya sebagai ketua MUKI. Saya yaitu sosialisasi dan saya yaitu ngerangkul pendeta, ayo kita bekerja sama untuk yaitu untuk apa? Untuk kesejahteraan umat. Lantas dia bilang salah satunya, saudara, semua itu ditanggung, memang betul tadi disonggo orang banyak. Sampai dia terima tamu itu ada anggarannya, jemaat yang bayar. Tapi kalau Pantai Costa, namanya Pantai Costa, ya, selalu apa? Selalu pas. Apa saudara? Butuh apa-apa, pas, mesti ada artinya. Perlu apa?
pas perlu apa, pas mesti ada. Amin saudara. Itu yang kami alaminya. Terus saya pikir gini, kok cek tegele yang ngomong begitu, kok isane dia ngomong begitu. Saya bersyukur bukan di jemaat di tempat ini. Haleluya. Saya dengar seperti itu. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kalau itu memang benar saudara, ya itu memang benar, maaf saudara ya, saya berarti apa yang disiapkan di depan itu, kopi dan kue untuk keamanan, itu juga jemaat yang menyediakan. Kalau itu memang benar. Dan saudaraku kasih dalam ini saya sampaikan bahwa kita ini semua bekerja, amin, sesuai dengan karunia talenta kita masing-masing. Bekerja, bekerja, bekerja. Selama hari siang wajib orang bekerja. Malam akan tiba tidak bisa orang bekerja. Artinya apa? Masih mumpung ada kesempatan kita hidup, kita bernapas, mari kita lakukan pekerjaan Tuhan. Kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan itu? Saudara tahu apa pekerjaan Tuhan? Yesus katakan murid-tanya, apa yang harus kami kerjakan untuk melakukan pekerjaan Allah Yesus? Yesus katakan, percayalah kepadaku. Jadi saya tetap percaya, mempercayai Yesus, mempercayakan hidup saya. Itu sudah bekerja, mempertahankan iman dan mengerjakan keselamatan. Nah itu yang tetap kita kerjakan pekerjaan Allah, tetap kita percaya kepada Tuhan dan kita tetap beribadah kepada. Seperti ini kita sedang mengerjakan keselamatan dari Allah. Amin saudara. Nah saudara kasih dalam Yesus Kristus. Dan kita lihat saudara, dalam ayat tadi dikatakan bahwa Yesus Kristus bekerja sampai hari ini. Apa buktinya? Yesus telah mati, tidak berhenti sampai di situ menebus dosa. Dia dikubur, dia bangkit naik ke surga. Sampai sekarang Yesus bekerja di surga. Untuk apa? Baca Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus hari ini? Menyediakan. Wah, wis disediakan wis enak-enak saja, diam saja. Begitu? Saudara-saudara. Yesus sampai hari menyediakan di rumahku banyak tempat. Dia menyediakan tempat. Setelah selesai dia akan datang untuk membawa kita. Bagi mereka yang mau mengerjakan pekerjaan Allah, tetap percaya dan mengerjakan keselamatan. Haleluya. Saudara kasih dalam Kristus. Yang kedua, ada kata-kata dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Bekerja segala sesuatu. Apa segala sesuatu ini? Apa segala sesuatu? Ini mengacu itu baik, yaitu pada waktu kita sehat, pada waktu kita sakit, pada waktu kita mengalami kesukaran, kesulitan, pada waktu kita mengalami kelancaran, mengalami penderitaan, susah dan senang, baik dan tidak baik, saudara. Di sini segala sesuatu itu berbicara tentang ini. Baik pada waktu saudara dikatakan sehat dan sakit, saudara pada waktu bangkrut dan gagal, saudara mengalami ketidakadilan hidup ini, saudara mengalami tekanan dalam hidup ini, saudara. Ya. Bahkan mungkin saudara ditinggal oleh seorang yang saudara kasihi. Itu segala sesuatu. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu seperti itu. Nah, saudara sekarang tahu segala sesuatu itu apa? Ya ini saudara. Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan kita tidak mendapat segala sesuatu yang kita inginkan, kita rindukan. Pada waktu kita ada dalam segala sesuatu, bagaimana sikap saudara?
respon saudara. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya seperti pujian tadi? Amin. Sanggup menolong. Kalau saudara tetap mengerjakan keselamatan, Tuhan sanggup menolong. Sebab ini fase yang kedua. Inilah cara kerja Tuhan dalam hidup kita di akhir zaman ini. Cara kerja Tuhan dalam hidup orang-orang Kristen hari-hari ini. Saudara, bekerja mengerjakan segala sesuatu itu. Jangan saudara kalau Tuhan itu yaitu kata sesuatu yang baik. Mengapa saya mengalami ini? Saya mengalami sakit, mengalami stroke, mengalami jantung, mengalami bangkrut. Saya ditinggalkan oleh saudara yang kami kasih. Kalau sudah mengerti segala sesuatu, saudara tidak akan mengatakan demikian. Tuhan tidak adil, Tuhan di mana engkau? Tidak akan seperti itu. Karena kita tahu segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah ini, bahwa Allah sanggup merubah hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Disinilah kita harus sadar kita sedang dibentuk dan diproses untuk membawa kebaikan menuju kepada kebaikan, menerima kebaikan. Saudara kasih. Jadi ini kita tetap percaya ketika hal itu terjadi, bahwa kita bawa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang menolong kita. Saudara, ya Tuhan sanggup melakukan atau bekerja untuk hal-hal yang baik, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saudara, bukannya Tuhan merubah dengan seketika, merubah segala sesuatu kesulitan, kesukaran, sakit, gagal. Tidak demikian. Saudara, Dakung kasih dalam Yesus Kristus, ya tidak seperti itu. Jadi di sini saudara, apa yang Tuhan kerjakan segala sesuatu ini, saudara, ada satu tujuan dalam hidup kita, bukan hanya untuk hidup di dunia, bukan untuk sementara, tetapi kepada kekekalan, yaitu ayat 29. Untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, membawa kita untuk serupa dengan Yesus. Jadi itu mau apa tidak? Itu yang dikatakan proses, saudara. Tujuan yang paling utama, mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya ambil contoh dalam Alkitab, saudara, yaitu Yusuf. Dalam pasal 50, Kejadian 50 ayat 20. Yusuf mengatakan kepada saudara-saudara, memang kamu telah mereka-reka hal yang buruk, membuat aku menderita. Tetapi Tuhan mereka-reka sesuatu yang baik. Amin, saudara. Manusia bisa saja membuat saudara buruk, membuat saudara sengsara, melakukan suatu ketidakadilan dalam hidup saudara. Tapi saudara yakin sudah punya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara yang baik. Kita di dunia ini, saudara, yang mungkin di bumi Nusantara ini, dikatakan kita ini minoritas, kecil. Tapi jangan minder, jangan takut. Saudara, ini adalah umat pilihan Allah. Amin. Allah tidak tinggal diam. Di dunia kita mendapatkan perlakuan tidak adil, tekanan, dan seterusnya. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Baca ayat Kejadian pasal 39. Ya, pasal 39. Di mana Yusuf ada di rumah Potifar. Saudara, ada 4 kata yang luar biasa di situ. Ya, ayat yang kedua, Kejadian pasal 13 ayat kedua, Allah menyertai Yusuf.
Ayat yang ketiga, Allah menyertai Yusuf. Ayat 21, Allah menyertai Yusuf. Ayat 23, Allah menyertai Yusuf. Artinya apa? Immanuel. Dukung kasih dalam Yesus Kristus. Allah menyertai Yusuf. Ini di rumah Potifar. Saudara, kalau kita dengar dalam telinga kita, luar biasa Allah menyertai Yusuf. Tetapi kalau lihat kenyataannya, tidak sama apa yang kita dengar dan kita lihat. Mengapa saudara kalau Allah menyertai Yusuf, saudara? Mengapa Yusuf harus dijual, disiksa oleh saudara-saudaranya? Halo? Makanya saudara jangan, kalau Allah menyertai aku, mengapa aku harus mengalami ini? Sakit kok tidak sembuh-sembuh? Halo? Ini jawabannya. Kalau Allah menyertai Yusuf, mengapa Yusuf menderita? Yusuf dijual. Kalau Allah menyertai Yusuf, saudaraku kasih, Yusuf tentunya tidak diperbudak, jadi budak di rumah Fir'aun, di rumah Potifar. Ya, kalau Tuhan menyertai Yusuf, saudara, Yusuf tidak akan difitnah, ya kan? Kalau Tuhan menyertai Yusuf, saudara, Yusuf tidak akan dipenjara. Tapi kenyataannya dia dijual, dia jadi budak, dia difitnah dan dipenjara. Apakah Tuhan tidak menyertai? Inilah yang dikatakan Allah bekerja dalam segala hal, segala sesuatu. Bagi Yusuf dikatakan kalau Tuhan menyertai, saudaraku kasih, seharusnya Tuhan tidak membiarkan yaitu kesulitan bagi anak Tuhan. Betul seperti itu? Tidak, saudara. Kalau Tuhan menyertai, seharusnya tidak ada kesulitan, kesukaran. Yang luar biasa yang menjadi contoh kita hari ini, saudara, meskipun Yusuf yaitu mengalami tekanan, fitnah, dipenjara, dijual, saudara, yang suatu hal yang luar biasa, saudara, Yusuf tidak meninggalkan imannya, pengharapannya dan kasihnya. Dia tetap kuat imannya, kasihnya dan pengharapannya. Ini yang ada dalam hidup Yusuf. Akhirnya apa, saudaraku kasih? Budak, penjara, fitnah membawa Yusuf kepada kebaikan. Menjadi apa? Perdana Menteri. Baru tahu, oh seperti ini. Saudaraku kasih, pada waktu saudara sedang berjalan dari Allah turut bekerja segala sesuatu, saudara belum melihat kebaikan dan kebaikan baru, saudara mungkin bisa seperti bangsa Israel bersungut-sungut, nyalano ini, nyalano itu. Tapi setelah tahu endingnya, oh cara Tuhan bekerja seperti ini. Mari kita tahu, kita harus mengerti hal ini, saudara. Dalam berjalan tahun 2022 ini ayat ini untuk kita. Jadi kalau kita mengalami segala sesuatu yang buruk, tidak enak dan seterusnya, ya saudara percaya ini seizin Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Jadi semua itu seizin Tuhan. Tuhan memproses. Contoh yang kedua, saudaraku kasih, Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Ya. Ayub, kita tahu cerita tentang Ayub. Orang yang kaya raya seketika menjadi bangkrut, miskin, tidak punya apa-apa. Anaknya mati sekaligus 10 orang. Tubuhnya sakit, kita tahu semua. Lantas apa tanggapan istrinya? Ayub, kamu masih taat kepada Tuhan, kamu hidup saleh. Kamu hidup saleh, hidupmu seperti ini. Kutukilah Tuhan dan matilah.
Jawab Ayub apa saudara? Apakah kita hanya menerima dari Tuhan hal yang baik saja? Kita tidak mau menerima hal yang buruk. Padahal dalam dunia ini ada malam, ada pagi, ada siang, ada sakit, ada sehat, ada berhasil, ada tidak berhasil. Dua ini mewarnai hidup kita. Ayub katakan, apa kita mau menerima dari Tuhan yang baik saja, yang buruk tidak? Apakah yang buruk ini bukan yang buruk ini bahwa ini sebagai kutukan? Saudara, dalam hal ini Ayub tidak berdosa. Dalam pasal 1 saudara ayat 20 dan sampai 22. Pada waktu Ayub menghadapi seperti itu, apa yang dikatakan saudara? Aku keluarga, aku datang ke dalam dunia tidak bawa apa-apa, lahir dari ibu tidak apa-apa, saya kembali pun tidak bawa apa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Amin saudara. Tuhan yang memberi hidup kita, Tuhan yang mengambil hidup kita. Tuhan yang memberikan harta kekayaan kita, Tuhan juga bisa mengambil. Tuhan memberi suami, memberi istri, Tuhan juga sekali waktu mengambil suami kita, istri kita, memberi anak. Jadi inilah segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu. Apakah saudara masih Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang sama saya, dan seterusnya. Mengomel, mengeluh saudara. Dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa kembali. Nah inilah saudara sesuatu yang sangat baik tadi. Saudara, namun dalam ayat tadi ada suatu kata, dua kata yang sangat luar biasa. Tuhan mendatangkan kebaikan. Ayub tadi dia tetap beriman dan percaya, hidup di dalam kesalehan, takut akan Tuhan. Dan endingnya apa? Tuhan mengembalikan, Tuhan memberkati 2 kali lipat ganda. Amin. Luar biasa. Ada dua kata di sini dikatakan. Yang pertama yaitu semua itu menjadi kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kata yang pertama, kebaikan itu Tuhan berikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, kembali kepada ayat Mas tadi, Roma pasal yang ke-8 ayat 28 bagian C dikatakan, bagi yang mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, segenap hidupnya. Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai 37. Dikatakan inilah hukum yang pertama dan utama. Jadi rupanya Tuhan senang kepada orang yang mengasihi Dia. Tuhan memperhatikan bagi yang mengasihi Dia. Minggu yang lalu saudara tahu, Tuhan melawan orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang dikasih oleh Tuhan. Jadi di sini Tuhan menyatakan kebaikan, memberi suatu kebaikan, sanggup memberikan suatu kebaikan dalam hidup kalau tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, saudara. Yaitu kalau bukti kalau dia mengasihi Tuhan itu apa? Dia mengasihi firman-Nya. Halo? Ini tertulis dalam Alkitab. Mengasihi firman-Nya. Saudara, saya katakan ini adalah buku cintanya Tuhan. Surat cintanya Tuhan. Saudara dulu kalau pacaran pakai surat kan? Surat-suratan. Setelah baca saudara buang, saudara bakar, saudara simpen. Saudara baca setiap malam, setiap hari. Ya kan? Bagaimana saudara, halo? Baca firman Tuhan? Saudara tidak akan membuat statement yang seperti orang duniawi, bahkan lebih dari duniawi kalau saudara tahu firman Allah. Statement tadi dikatakan sapa wong gak iso jadi pendeta disangga wong, itu statement yang di luar firman Tuhan, di luar hidup orang Kristen. Saudara baca ini kok diam saja? Saya katakan tahun 2021 gerakan membaca firman. Kalau saudara berat membaca satu pasal, satu perikop, berat satu perikop, satu ayat saja setiap hari, mau? Bukti saudara mencintai Tuhan,
Mau mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan dalam tahun 2022, cintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Haleluya. Bukannya dibaca tapi lakukan firman, simpan firman itu dan lakukan. Segala firman ku taruh dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Mengapa manusia sering mengatakan kata-katanya buruk, kata-katanya kotor, tidak ada firman dalam hidup, memaki-maki orang, mengutuk orang? Karena dalam hati tidak ada firman. Kalau firman yang keluar adalah firman, yaitu kebenaran. Mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai gerejanya, mencintai umatnya, orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara, mengasihi segala perintahnya, visi misinya Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan, menjadi pemberita firman Tuhan. Saudara, ya, keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Ini bukti mengasihi Tuhan seperti itu. Yang kedua, kata yang kedua, saudara, mereka yang ditentukan dari semula, ditentukan dari semula, yaitu jadi apa? Jadi umatnya, jadi anak-anaknya. Saudara, untuk apa dalam ayat ini dijadikan dikatakan mereka yang ditentukan dari semula? Untuk apa, saudara? Siapa ini yang ditentukan dari semula? Mereka yang terpanggil, terpilih menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Saudara sudah dipanggil dan pilih jadi anak-anak Tuhan. Sekarang untuk apa, saudara? Untuk apa saudara dipanggil jadi umatnya? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Yesus Kristus, saudara. Inilah rencana Tuhan bagi kita yang percaya dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara mau dibentuk oleh Tuhan, mau diproses oleh Tuhan, dijadikan serupa dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman yang sederhana dan singkat ini. Ingat saudaraku kasih, Tuhan sedang bekerja, turut bekerja dalam hidup saudara. Dalam segala hal, saudara saat ini mengalami apa, menghadapi apa? Sakit tidak sembuh-sembuh? Saudara mengalami kegagalan, bangkrut? Saudara sakit kanker? Kanker apa? Kanker sungguhan? Atau kanker kantong kering? Mengalami masalah dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga? Saudara tetap percaya Tuhan, amin. Immanuel tetap menyertai saudara semua. Tuhan memberkati kita, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Saya ingatkan kembali, mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu kepada Yusuf. Dia dijual, dia jadi budak, dia difitnah, dia di penjara.
semua membawa kebaikan, sehingga dia jadi Perdana Menteri, penguasa, luar biasa. Tuhan angkat dia, meskipun dunia merendahkan saudara. Kalau sudah mau dikerjakan oleh Tuhan, menerima segala sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup saudara, hari ini Tuhan berikan dalam sepanjang tahun ini. Tuhan bekerja segala sesuatu kepada Ayub. Orang yang kaya raya menjadi bangkrut, miskin, semuanya habis, badannya sakit semuanya. Tapi Ayub tetap hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, saleh, menjauhi kejahatan, tetap beriman, akhirnya membawa kebaikan. Dia mendapat berkat 2 kali lipat. Bagi kita semua saudara yang hadir saat ini, jemaat Tuhan yang ada, Tuhan mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita, membawa apa? Serupa dengan Tuhan dan masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah, angkat 12 tangan saudara. Terimalah jamahan Tuhan hari ini. Hadis baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah dan bentuklah. Mohon dengan kasih Kristus, Kak Ferry Pramono maju ke depan dan berdoa. Buat dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami menerima berkat yang luar biasa Tuhan. Firman-Mu boleh melawat setiap hati anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Mengubah hati kami, menegur kami, sehingga kami boleh mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang indah. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang baik. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan bukanlah rencana yang jahat. Rencana Tuhan bukanlah rencana yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang indah bagi kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memperoleh berkat yang luar biasa atas firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak menyia-nyiakan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ali, berkati keluarganya. Kami percaya Engkau yang mencukupi segala keperluan hidupnya Tuhan. Biarlah pelayanan di tempat ini Tuhan, Engkau selalu memperhatikan, Allah Engkau selalu mencukupkan juga hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau selalu menilai kehidupan mereka, Engkau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan,
Jemaat Tuhan pada pagi hari ini semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Kami persilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bagi yang mengucapkan kantong kolektor, kita maju ke depan. Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, di dalam namanya ada keselamatan. Puji nama Tuhan. Sebelum saya pengumuman untuk warta jemaat, saya mohon untuk pemegang kas kesejahteraan untuk melaporkan. Puji Tuhan, saudara. Sini saya sebagai pemegang kas kesejahteraan atau yang bertanggung jawab. Sini saya akan memberi laporan untuk kesejahteraan pada tahun 2021 dan saldo tahun 2020. Di sini yang sudah gabung atau yang sudah saya daftar untuk kas kesejahteraan pada tahun 2021 ada 42 KK, yang sudah lunas ada 39 kepala keluarga, yang 3 orang belum bayar, kosong, dan juga masih ada yang nunggak. Puji Tuhan, memasukkan kesejahteraan tahun 2021 dari bulan Januari sampai Desember ada 2.376.000, dan ditambah saldo tahun 2020 4.867.000. Jadi total kas semua ada 7.243.000. Dan di sini ada pengeluaran pada tanggal 6 bulan 7 tahun 2021 untuk almarhum Bapak Epi 500.000. Dan pada tanggal 9 bulan 7 tahun 2021 ada pengeluaran untuk Ibu Amini 548.000. Dan pada tanggal 1 bulan 8 tahun 2021
pengeluaran untuk Bapak Tio, Bapak Buari 811.000. Dan pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2021 pengeluaran untuk cetak kartu undangan ini, kartu kesejahteraan ini saya cetak 300 kartu, ini 225.000. Jadi total pengeluaran semua ada 2.084.000. Jadi total kas 7.243.000 tadi dikeluarkan 2.084.000. Jadi saldo kas kesejahteraan tahun 2021 ada 5.159.000. Ini saldo tahun 2021. Dan pada tahun 2022 ini yang saya masukkan untuk kesejahteraan, sini saya ada 44 KK. Dan puji Tuhan, di sini ada perubahan saudara, mengingat semua biaya baik untuk beli kayu dan perlengkapan dalam peti itu banyak yang naik. Di sini saya sudah berkoordinasi Bapak Gembala sama Ibu Gembala bahwa kartu kesejahteraan ini mulai tahun ini ya tetap 3 pilihan, namun ada kenaikan sedikit. Di sini ada 5.000, 7.000 dan 10.000. Tetap ada pilihan. Dan puji Tuhan di sini kemungkinan ada anggota baru yang baru bergabung yang belum saya daftar, kemungkinan bisa menemui saya untuk daftar. Dan ini sebentar akan saya bagikan juga kartu yang baru ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada pemegang kas kesejahteraan. Bapak Ibu, tadi sudah diumumkan yaitu ada kenaikan. Jadi di situ ada pilihan, Bapak Ibu tinggal pilih berapa-berapa, karena itu semua dari Bapak Ibu kembali ke Bapak Ibu ya. Begitu juga yang kadangkala kita katakan yang kuat menanggung yang lemah. Jadi kalau ada beberapa yang tidak ngisi, kita doakan ya, kita tetap yaitu tanggung ya, tetapi ya semuanya dengan kasih. Gereja kita itu adalah temanya adalah kasih. Puji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu sudah tahu pengumuman. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini maupun yang baru datang bergabung. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Risto Adi, persembahan keluarga Bapak Siregar, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Bapak Sugeng. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 ada
doa puasa, doanya dimulai jam 10. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum. Senin, Selasa, Jumat doa malam dimulai 6:30. Untuk pengumuman, untuk laporan kas besok Minggu adalah celengan dan bakti sosial. Mohon yang pemegang celengan dan bakti sosial hari Minggu besok diumumkan, dilaporkan. Puji nama Tuhan. Nah, Jumat lagi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, program celengan itu kita pakai untuk hari-hari besar, Natal dan Paskah. Bagi Bapak Ibu yang pengen atau yang belum menerima celengan, di belakang ada. Jadi yang baru datang mungkin saya ingin, monggo. Nah, celengan itu tidak dipaksa. Jadi Bapak Ibu mungkin punya uang 2.000 dimasukno, 500 dimasukno. Ya, lama-lama dikit demi dikit akan menjadi bukit. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Dan Bapak Ibu, di sini masih ada pohon terang. Waktunya pohon ini akan disimpan. Oleh sebab itu mohon kesediaan Bapak-bapak, bukan Ibu ya, Bapak-bapak untuk meringkas pohon ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Banyak anak-anak Tuhan yang bepergian mengunjungi keluarga, baik itu Tina yang orang tuanya kecelakaan, baik Ibu Enggar, baik Ibu Pangabean. Kita doakan supaya semua Tuhan tolong dan campur tangan. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita pujikan satu pujian. Kau Tuhan yang setia. Bapak Risto Adi, saya mohon berdoa sebelum doa berkat. Kau Tuhan yang setia. Segala puji syukur kami haturkan
hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau telah melawat kami semua. Engkau telah memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik kesehatan maupun Tuhan apapun yang dibutuhkan dan diperlukan oleh hamba-Mu, Engkau yang tolong. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Bapak yang di surga, berkati bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden sampai masyarakat jelata ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke tangan-Mu, baik pekerjaan semua. Anak-anak-Mu, Engkau yang tolong, Engkau yang memberkati apapun yang dikerjakan dan dilakukan ya Tuhan. Semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi seru dan doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, di mana jemaat yang hadir saat hari ini telah membawa hidupnya, seluruh tubuhnya dipersembahkan, dikorban. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memperhitungkan jerilah mereka, kedatangan mereka. Demikian pula segala persembahan diberikan untuk pekerjaan Tuhan, perkembangan dan kemajuan, kelebaran kerajaan surga, baik persembahan kasih, kolekte, baik untuk pemeliharaan gedung gereja. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah membalas, memberkati 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapak. Sekarang jemaat tadahkanlah tangan saudara untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah meninggalkan tempat ke tempat masing-masing. Terimalah terlebih dahulu segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati. Kami persilakan duduk. Bagi yang balkon kami persilahkan untuk turun duluan. Aku jalan kebenaran.